kita melakukan konseling ini dulu itu selama 1 jam sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Jadi saya akan menjelaskan beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kakak lain ceritakan, kakak jangan takut nanti cerita kakak bakalan terumbar di media massa ataupun di khalayak umum. Kakak jangan takut. Karena apa? Karena kita di bimbingan konseling itu ada asas-asasnya kak, ada kode etiknya. Jadi ketika saya melanggar itu akan ada sanksinya kak. Begitupun kalau rahasia kakak diumbar, nantinya akan ada perlindungan hukum terhadap kakaknya. Jadi kakak jangan takut rahasia kakak itu diumbar ataupun didengar oleh orang lain ataupun diketahui oleh orang lain seperti itu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi apapun yang kakak rasakan, apapun yang kakak pikirkan, kakak ceritakan saja kepada saya seperti itu. Ya, nanti solusi yang kakak inginkan itu sesuai seperti itu kak. Jadi ada pertanyaan kak? Tidak. Nah, sekarang apa yang ingin kakak ceritakan? Jadi gini, bukan masalahnya kalau saya melakukan keputusan kehidupan kelas maupun di sini itu. Tapi saya sering merasakan yang namanya gugup, memiliki perdebatan, tidak lancar, keringat dingin, nervous, tidak percaya diri, malu dan lain sebagainya. Terus saya tuh pengen sekali kayak teman-teman yang memiliki public speaking yang bagus, tidak terbata-bata kalau ngomong, jadi Saya bisa merasakan apa yang kakak lagi rasakan. Misal kalau tidak ada dosen, apakah kakak lagi nervous atau tidak? walaupun tidak ada dosen, saya itu masih nervous, tapi tidak separah jika ada dosen. Saya tuh malu diperhatiin sama teman-teman. Jadi kakak lagi ini tidak percaya diri ketika di depan semua orang, ya kan? Ya, Supaya lebih jelas, ini kakak lagi. Indikator dari ketidakpercayaan diri itu seperti nervous, gugup, dan lain sebagainya itu adalah hal yang biasa terjadi ketika orang tidak percaya diri kakak lagi. Nah, ibu boleh tanya lebih lanjut ke kakak lagi. boleh sih. Tadi kakak lagi mengatakan kalau ada dosen kakak lagi lebih nervous gitu. Nah, mengapa demikian kakak lagi? Karena saya tuh takut kalau saya tuh melakukan kesalahan di depan dosen. Mengapa kakak lagi takut kalau salah di depan dosen? Apakah dosen kakak lagi memarahi kakak? Tidak, saya tuh cuma takut nanti kalau saya membuat kesalahan di depan dosen itu akan berdampak kepada nilai saya. Oh, berarti kakak lagi takut kalau nilai kakak lagi tidak baik kalau kakak lagi melakukan kesalahan seperti itu. Iya. Maaf kakak lagi, jadi menurut kakak lagi segala sesuatu yang ada di dunia ini sempurna gitu tanpa ada kesalahan. Iya. Nah, selanjutnya ketika kakak lagi sedang nervous atau tidak percaya diri, apa yang kakak lagi lakukan? Saya diam saja dan tidak berbicara. Takutnya kalau saya berbicara itu saya sudah berbuat kesalahan dan saya tahu. Kalau saya boleh tahu mengenai konseling kita ini, apa yang menjadi tujuan dari kakak lagi? Tujuan saya melakukan konseling ini supaya saya itu dapat berbicara di depan banyak orang maupun di dalam kelas supaya saya tidak nervous, gugup, gemeter, dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita melakukan konseling ini adalah agar kakak lagi yang menjadi percaya diri ketika di depan umum, seperti di depan teman kakak, di depan dosen kakak, biar kakak nggak gemetar lagi, nggak nervous lagi, nggak gugup lagi, seperti itu kan. Ya, Nilai kakak lagi semuanya bagus-bagus ya, tidak ada yang di bawah rata-rata. alhamdulillah Bu, saya senang teman saya tidak ada yang di bawah rata-rata, tapi teman saya mengatakan bahwa saya itu beruntung. Wah, berarti itu adalah penghargaan dan penghormatan dong untuk kakak lagi. Saya bahagia Bu. Jadi kakak lagi mengatakan kakak bahagia. Sekarang kakak lagi mengatakan sedih. Apa demikian? Saya sedih karena saya itu
Jadi kakak lain itu tidak peduli kepada teman kakak lain, sebab akan menimbulkan yang namanya sifat kufur kakak lain. Ya Bu, itulah saya tidak mau memiliki sifat diri yang terlalu berlebihan pada teman saya, karena saya tahu jika saya memiliki sifat diri yang berlebihan, tentu akan saya tidak bisa menerima apabila apa yang perlu diberikan kepada saya. Tapi teman saya juga mengajak saya untuk belajar. Tapi saya Kenapa kakak lain ini? Bukankah itu yang kakak lain inginkan? ya Bu, tapi saya itu takut kalau teman saya itu beranggapan kalau itu bodoh, saya dilanjutkan kalau sebenarnya itu saya nggak sanggup. Jadi kakak lain ini takut diremehkan oleh teman kakak apabila kakak meminta tolong kepada teman kakak. Jadi dari yang sudah disampaikan oleh kakak dapat kita simpulkan terlebih dahulu agar arti pembicaraan kita yang lebih jelas. Yang pertama itu kakak itu sebenarnya sudah punya tekad untuk percaya diri. Kemudian yang kedua kakak itu sebenarnya sudah mau meminta bantuan teman kakak, cuma kakak itu takut diremehkan oleh teman kakak. Seperti itu, Bapak benar kan? Ya Bu, karena saya tuh pengen sekali kalau teman saya itu ngajarin saya bagaimana dapat ibu. Kalau menurut kakak itu bisa membantu, lakukan saja kak. Tapi kakak juga harus tahu, ketika kakak menerima bantuan dari teman kakak, kakak juga harus menerima konsekuensinya kak. Nah tapi menurut ibu, tidak semua teman-teman kakak itu bakal meremehkan kakak, karena ada juga teman kakak yang bisa menerima hal tersebut. Terus kakak juga harus menjelaskan alasan kakak itu butuh latihan sebelum maju ke depan seperti itu. Baiklah Bu, saya mengerti. Sepertinya waktu kita sudah habis kakak ini sesuai kesepakatan kita itu selama 1 jam. Jadi sekarang apa yang kakak lagi pikirkan dan kakak lagi rasakan? Alhamdulillah sekarang saya merasa lebih lega, keluh kesah saya sekarang bisa terungkapkan dan saya berpikir akan menerima bantuan dari teman saya dan saya tidak akan mendengarkan ocehan ataupun pendapat dari orang lain yang mengatakan bahwa saya itu bodoh, karena saya tahu bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena di dalam setiap proses pasti ada tantangan. Bagus kakak Laili. Jadi rencana kakak Laili untuk kedepannya seperti apa kak Laili? Ya Bu, insya Allah sebelum saya melakukan untuk tampil depan, saya akan melakukan cara yang pertama, saya akan menerima bantuan dari teman saya. Yang kedua, saya tidak boleh memiliki sifat iri terhadap apa yang dimiliki oleh teman saya. Yang ketiga, sebelum saya tampil depan, saya itu harus berpenampilan rapi dan harus mempersiapkan diri supaya saya itu lebih percaya diri ke depannya. Baik kak Laili, jadi dari beberapa hasil yang sudah kita lakukan, nah menurut kakak Laili apa yang dapat kita simpulkan dari hasil konseling kita ini? Jadi saya harus bisa menentukan pilihan saya sendiri Bu, dan saya tidak boleh salah memilih, karena itu semua untuk masa depan saya dan untuk ketakutan serta kecemasan saya sudah mulai menurun. Dan untuk langkah-langkah, insya Allah saya sudah bisa mengatasinya dengan sendiri Bu. Rupanya kakak sudah paham apa yang ingin kakak lakukan ke depannya. Semoga saja kakak tetap semangat, jangan terlalu berfokus kepada pikiran kakak yang tidak baik, karena pada dasarnya teman-teman kakak itu bakalan membantu kakak, dan tidak semua teman-teman kakak itu menjustifikasi kakak meremehkan kakak seperti itu. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa usaha kakak. Jadi kakak tidak usah takut ketika ingin mencoba. Kakak coba aja dulu, meskipun sekarang kakak rasanya tidak percaya diri, tapi saya yakin kakak bisa. Baik Bu, terima kasih. Kakak jangan sungkan-sungkan ya kak untuk datang lagi ke sini, kita cerita lagi. Kalau kakak punya masalah silahkan sampaikan kepada saya, kita konsultasi lagi kak. Ya Bu. Nah bagaimana kalau kita tutup pertemuan kita kali ini kak Laili? Saya ucapkan terima kasih kepada kak Laili yang sudah datang ke sini. Terima kasih banyak ya kak ya. Ya Bu, sama-sama sudah membantu saya. Begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya ayo saya antar ke depan. Silakan kak Laili dibawa makanannya kak Laili. Boleh untuk adik Iya, ya. Bu. Iya sama-sama. Jangan sungkan-sungkan ya datang ke sini ya kak Laili. Kasih ya Bu. Iya sama-sama. Ya. Hati-hati di jalan ya. Salam ya sama ibunya ya, Iya, sama Bu. keluarganya. Dadah.